Halo kaum perkasa, saya Danang Prayogi bersama dengan tim Radio Perkasa. Hari ini sedang melakukan professional visit di Kacung Motor Tulungagung. Di samping saya sudah tidak asing lagi dengan owner dari Kacung Motor Tulungagung atau biasa dipanggilnya Mas Kacung ya. Siap. Selamat pagi Mas Kacung. Selamat pagi Pak. Kabar baik, kabar sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Ini kita berada di Kacung Pusat, bagian kantornya. Alamatnya di Untuk alamatnya untuk kantor pusat di sini di Desa Ngelampir, Kecamatan Bandung, Tulungagung. Ya, untuk dusunnya Dusun Ngemplak. Jadi kalau showroom-showroom yang lain beda desa itu. Oke. Ya. Siap. Kalau di Tulungagung ada total berapa showroom? Berapa ya? Pusat 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 6 sama ini berarti. Banyak masyarakat dan juga kaum perkasa yang penasaran sebenarnya awal mulanya Kacung Motor itu sendiri seperti apa, kenapa dinamakan Kacung Motor, dan juga perkembangannya sampai sekarang seperti apa. Saya langsung ke Mas Kacung, mungkin bisa sampaikan Mas Kacung sebelum kita bahas seputar perkembangan dari Kacung Motor sendiri. Mungkin bisa diceritakan dulu awal mulanya Mas Kacung mendirikan, membangun dari Kacung Motor ini sendiri seperti apa. Kita awal mula tidak langsung menjualan mobil Mas ya. Kita dari jualan motor dulu di awal tahun 2007 akhir kalau tidak salah. Di 2007 akhir maaf. Di 2007 akhir kita jualan dari motor. Dari motor kita dari modal 5 sampai 10 juta ya kalau ada waktu itu. Kita kembangkan, terus kita juga nggak di tahun 2010 apa 9 ya. Rara itu kita beranjak ke belajar dunia mobil. Nah, setelah berkembang di motor, kita mendirikan showroom motor di 2008, 9, 2010 kita beranjak ke mobil, tapi alhasil kita belum bisa. Kita masih dalam tahap kegagalan. Nah, kita gagal, jadi kita mengalami fase bangkrut total. Sampai kita tidak punya apa-apa, istilahnya ondel aja tidak punya, sepeda kita aja tidak punya, uang tidak ada sama sekali. Kita pokoknya di fase kiamat itu. Kita waktu itu hutang juga banyak. Kita tidak habis pikir bagaimana cara kita pulih dari bangkrut di 2010-11. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah kita pergi ke Taiwan dengan cara hutang-hutang. Jadi alhamdulillah 2011 kita masuk ke Taiwan kalau tidak salah, kalau tidak 10 akhir. Dari sana kita belajar kenapa waktu itu kita mengalami kegagalan. Pertama kita hancur itu dari gara-gara utang piutang, banknya berbunga, terus kita tidak mengerti masalah mobil. Jadi mobil itu kita belinya yang jelek-jelek, terus kita perbaiki. Tapi alhamdulillah sampai di Taiwan sana kita belajar dengan metode kita cek-cek kalau motor bagus itu kayak apa sih. Di Taiwan sana masih punya mandor-mandor saya, tak lihatin dulu nanatnya seperti ini. Oh alah kayak gitu. Terus kita belajar lagi di media sosial lewat waktu itu berniaga sama toko bagus ya. Oh di sana. Oh terus dari harganya kayak gitu. Oh harganya segini-segini. Kita harus beli berarti segini. Kita belajar dari sana. Kita di puncak 2014 awal kalau tidak salah. Kita pulang. Kita ada modal dari 38 juta atau 40 juta. Nah dari situ kita kembangkan lagi. Kita kembangkan lagi di 2014 awal. Dari Timor 1 seharga kita beli 33, kita jual laku 37. Dari untung 5 juta. Kemudian kita beli lagi. Kita jualnya waktu jualan di internet pertama kali di 2014 itu. Jadi kita waktu itu belum ada media sosial selain Facebook ya. Yang ada cuma kayak apa medsos yang apa namanya kayak berniaga toko bagus kayak gitu. Kalau Instagram kayak belum ada. TikTok ya, marketplace juga belum ada saat itu. Kita jualnya lewat berniaga. Kita posting di berniaga, alhamdulillah 1 unit laku, kita dapat untung. Jadi dari beli Timor kita belanja beli Panther jadi laku, terus 1 jadi 2 jadi 3 dan seterusnya kayak gitu. Alhamdulillah puncak kita di
tahun berapa ya, mulai maju berkembang pesat itu kita ada YouTube 2019 kita mulai di puncaknya kita sudah ada sekitar 100 mobil di 2019 dan alhamdulillah dimudahkan lagi dengan munculnya TikTok. Terus muncul lagi kayak marketplace ya gitu waktu itu. Sebelum YouTube kita bukan marketplace dulu. 2000 berapa ya? 18, 17 itu mainnya marketplace kita. Terus 2019 kita 17 kita ke YouTube, terus kita TikTok 2022. Alhamdulillah dengan adanya TikTok, terus media sosial seperti Facebook ini kita berkembang pesat banget sampai sekarang. Banyak banget alhamdulillah ya. Siap. Jadi kayak gitu. Banyak masyarakat yang penasaran juga kenapa dinamakan kata kacung ini dari istilah apa, Mas? Dari panggilan kita waktu SD. Ya jadi waktu itu apa ya, saya sendiri juga tidak tahu kok kenapa dipanggil kacung waktu di SD, tapi nama itu terpakai hingga sampai saat ini. Kenapa motor kok tidak kacung mobil? Waktu itu kita berawal dari motor, bukan langsung ke mobil. Jadi kita dari motor dulu, seperti yang sudah saya ceritakan tadi. Jadi dari motor 2007-2008 itu ya, supaya kita mengenang terus waktu itu perjuangan kayak gitu. Jadi kalau kacung mobil kayaknya kurang pas. Kita banyak perjuangan di situ. Kalau sampai tahun 2024 ini totalnya unitnya sampai sekarang ada berapa? Kita nggak pernah hitung-hitung kalau nggak masuk zakat haul atau waktu kita jadi kita ngitungnya itu pas waktu haul, di waktu kita masuk zakatnya kan setahun sekali zakat mal itu kan, baru nanti kita hitung berapa unit, terus kena pajak berapa, nanti kita potongan semua, utang saya berapa, bersihnya berapa, lalu kita bayar zakat malnya. Kayak gitu. Soalnya mobil keluar masuk juga. Ya, jadi kalau di awal tahun, pertengahan tahun kita tidak pernah hitung berapa unitnya. Kasihan juga yang itu langsung banyak. Kayak gitu. Luar biasa, luas, banyak. Iya, ini betul. Kalau dari teman-teman timnya ada banyak juga. Untuk karyawan kita, untuk bangunan sama kalau karyawan di bidang mobil ada 100 lebih dikit lah ya. Kalau di bangunan, di proyek-proyek sekitar 150-an orang per hari. Ya, itu yang berkasa. Terus mungkin bisa disampaikan juga, Mas, ini kan generasi muda yang mungkin akan memulai bisnis usaha juga. Ada kiat-kiat khusus nggak sih, Mas, untuk bisa survive dari tahun 2007 sampai sekarang ini kiat-kiatnya seperti apa? Kalau untuk pengusaha muda yang masih merintis di awal itu, kiat saya kalau jangan takut dalam kegagalan. Itu aja, jangan takut dengan kegagalan. Mereka kebanyakan dalam hal usaha itu mereka itu kurang gigih yang pertama, terus mudah mengeluh, terus takut gagal. Mereka biasanya saya mau jualan ini, nah ternyata gagal. Tapi dia tidak mau mengulang kembali, mencoba kembali. Berbeda dengan saya dulu. Saya pernah di dalam usaha apapun, misal jualan durian, saya juga pernah ada beberapa bulan sampai hampir 1 tahun yang jualan cengkeh. Saya pernah sebelum saya jualan motor ini. Terus kita bawa tenaga kerja ke Kalimantan juga pernah. Terus kita jualan ikan juga pernah. Jualan banyak pengalaman kerja waktu itu sebelum kita terjun di dunia motor otomotif ini. Jadi untuk mereka sebenarnya kurang semangat aja jadi semangat. Jadi modal itu bukan penentu semuanya loh, tapi semangat dalam hal kerja. Kita berusaha berpikir semuanya sebenarnya jadi uang. Kita pandang botol uang, kita pandang kaca bagaimana kita usaha kaca, kita pandang misal kerupuk ini bagaimana kita usaha kerupuk. Sebenarnya banyak banget peluang usaha lur ya, tergantung. Jadi nanti kita sesuaikan dengan modal kita. Kan gitu, usaha butuh modal juga, Mas. Ya kan? Misal modal 1 juta sebenarnya kan bisa. Jadi
Kita awali dulu dari yang titik terendah. Misal kita jualan stor kangkung, ngambil ke pasar Ngampla atau apa. Nanti kan kita kenal dengan dari face to face, dari kita ketemu sama orang, itu kita belajar pengalaman dari mereka. Sebenarnya bisa jadi semua. Kita merintisnya aja di yang berat itu. Jadi jangan, kalau untuk yang masih merintis, terus para pengusaha muda, jangan menyerah dulu. Tetap semangat, terus yo kerjanya itu yo jangan cuma nyantai-nyantai itu. Jadi kita nggak bisa nyantai-nyantai juga, Mas. Kita orangnya juga tekun. Kok bisa sukses seperti ini? Kita juga nggak kenal waktu. Kita berhenti waktu adzan berkumandangnya. Kita dari time jam 9 pagi sampai jam 10 malam, kadang jam 12 ya. 12 malam. Wah. Iya, Mas. Tiap hari itu. Tiap hari. Kita berhentinya waktu ada adzan, kita berhenti. Jadi aktivitas kita ibadah dulu. Jadi kita benar-benar kejar urusan tentang keduniaan. Kita juga kejar dalam urusan akhirat. Karena kita punya prinsip, kita kalau tidak takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan kaya. Ya itu. Kalaupun dikasih kaya tapi kita tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya itu dikasih istidrat sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk membesarkan siksa. Kayak gitu. Mas, ini paling banyak customer kan sebenarnya dari mana aja? Customer dari berbagai kota, Mas. Kita customer itu yang paling banyak di Blitar banyak, di Diri banyak. Pokoknya 50% dari wilayah 65% ya dari wilayah Jawa Timuran, yang lain itu 35% sampai 40% ya. Kalau dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dari kota mana-mana ya. Ada juga dari provinsi. Iya, banyak sekali hari-hari ada. Ada yang dari Papua, Jambi, kadang dari Aceh ada juga. Siap. Dari Sabang sampai Merauke ada. Tapi untuk yang paling banyak di daerah lokal aja. Soalnya jauh-jauh bisa juga di sini ada istilah apa? Homestay. Ada nanti penginapan kita kasih. Fasilitas juga kita kasih gratis makan 3 hari. Untuk penginapan juga kita gratiskan. Untuk makannya pagi sore, untuk siangnya tak suruh beli sendiri. Soalnya kita kan ngurusin motor, jadi kita nggak bisa ngasih mereka makan, ngasih perhatian ke mereka, nggak bisa. Tapi di situ di penginapan kita sediakan makanan juga, kayak nasi sudah siap, mie dan lain-lain, kopi selalu sedia di situ 24 jam. Jadi tidak ada istilahnya tamu kelaparan, tidak ada. Dari sabun, handuk, sampo, semua tak sediakan semua. Fasilitas AC. Terakhir Mas Kacung, kalau dari Mas Kacung sendiri, makna sukses bagi Dina secara personalnya seperti apa? Gimana ya? Kalau saya nggak pernah merasa saya itu orang yang sukses, nggak pernah. Karena saya menganggap ini hanya sebatas urusan dunia. Jadi kita lebih ke fokus dalam kita bermanfaat banyak orang. Itu aja. Jadi cita-cita saya memang ke fokus bagaimana saya bermanfaat bagi banyak orang. Untuk ke lini karir sukses, saya dikatakan sukses enggak sukses. Kenapa? Saya berpikirnya simpel aja, dunia ini sementara. Kita bukan hidupnya di sini, kita tidak kekal di sini. Jadi alangkah baiknya semakin kita banyak mobilnya, semakin banyak karyawan, berarti kita secara otomatis kita semakin banyak bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa sebagian dari hasil kita itu harus kita sisihkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Itu aja udah. Baik, terima kasih Mas Kacung atas waktunya di pagi hari ini. Siap, itu tadi Kawan Perkasa berbincang saya bersama dengan owner dari Kacung Motor. Sampai jumpa di Perkasa Visit selanjutnya bersama saya Danang Prayogi dan juga tim Radio Perkasa.